antara tarhib Ramadan dengan tarhib yang artinya menakut-nakuti. Jangan sampai kita nanti tarhib Ramadan itu artinya apa? Ntar kita salah mengambil asal katanya. Saya seperti itu. Yang selanjutnya mungkin yang ingin saya sampaikan adalah beberapa persiapan yang perlu kita lakukan menjelang Ramadan ini. Mungkin ini simple, tapi insya Allah semoga kita bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah persiapan fikriyah kita, persiapan ilmu kita. Karena dalam Islam sendiri pentingnya ilmu itu sangat ditekankan. Sebagaimana surat ayat pertama adalah Iqra, bacalah. Jadi dan juga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama jika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua jika sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita sudah mempunyai pemahaman yang cukup, pemahaman yang benar tentang apa itu Ramadan, apa itu bagaimana kita berpuasa, apa yang membatalkan, apa yang harus dihindari dan seterusnya, apa yang dibolehkan pada waktu puasa dan seterusnya. Terus juga berkaitan dengan zakat, itikaf dan lain-lain. Jadi dengan pemahaman yang utuh ini, pertama kita akan mempunyai pemahaman, persepsi yang utuh tentang Ramadan itu, makhluk seperti apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan selama Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan tersebut. Terus juga berkaitan dengan pentingnya ilmu ini adalah untuk memacu kepada kita meraih amalan-amalan terbaik pada bulan Ramadan. Tidak hanya dari segi kuantitas, tapi juga dari segi kualitas. Itu persiapan keilmuan fikriyah yang perlu kita siapkan. Mungkin banyak buku-buku atau bahan-bahan di internet yang kita mungkin bisa baca. Atau buku yang terkenal adalah Fiqhus Sunnah karya Ustadz Dr. Qardawi yang semua sudah banyak terjemahkan di Indonesia. Baik, yang kedua adalah persiapan yang bersifat maknawiyah atau bersifat moralitas, kesiapan kita menghadapi bulan Ramadan ini. Seperti yang digambarkan dalam tarhib Ramadan tadi, bahwa kita menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira, dengan senang, dengan berusaha menyiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Kita mengetahui bahwa dengan bulan Ramadan ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bulan Ramadan ini. Dan kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa di bulan Ramadan ini bukan bulan yang penuh dengan beban, penuh dengan ya kita harus sholat, harus puasa, apalagi sudah mulai panjang waktu puasanya, apalagi beberapa tahun ke depan Pak ya, 3 tahun lagi mungkin akan sangat panjang sekali. Tapi kita harus mempersiapkan bahwa bulan Ramadan ini bukan bulan yang penuh beban, tapi kita harus melihatnya dari persepsi yang lain, bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gelar terbaik yaitu takwa, insyaallah. Dan sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika bulan Sya'ban dan ketika bulan Rajab seperti saat ini ya, Rasulullah mengajarkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu salah satu ungkapan kita bahwa kita sangat mengharapkan bulan Ramadan ini. Persiapan yang selanjutnya adalah persiapan ruqyah kita. Mungkin kadang selepas Ramadan kita sudah lupa dengan tilawah, lupa dengan salat malam, lupa dengan amalan-amalan
sering kita lakukan membaca buku dan seterusnya, kajian-kajian Islam. Tapi mulai mendekati bulan Ramadan ini, mari kita mempersiapkan ruhiyah kita siapkan tilawah kita agar nanti bulan Ramadan misalnya kita menargetkan 1 juz sehari, 2 juz sehari misalnya, itu kita bisa dengan syarat kita sudah mulainya dari sekarang. Jangan sampai nanti bulan Ramadan kita sudah kita kaget, kita punya target satu juz misalnya, tapi karena masalah waktu, karena masalah kesiapan kita yang kurang, maka kita tidak bisa mencapainya. Jadi semacam kita lakukan pemanasan. Bagi yang sudah masuk bulan, ya alhamdulillah. Bagi yang sudah jarang-jarang, mari ya ini ajakan buat saya sendiri, buat kita semua. Mari kita mulai melakukan pemanasan ruhiyah kita. Kita mulai membaca tilawah. Kita targetkan berapa juz, setengah juz misalnya, atau 1/4 juz sehari. Puasa Senin Kamis, biar kita juga nanti terbiasa. Qiyam, walaupun agak susah juga sekarang, udah pendek. Qiyam, maka kita biasakan. Dan Rasulullah SAW sendiri juga mengajarkan secara aplikatif bahwa beliau hampir sepanjang bulan Sya'ban itu beliau puasa sebulan penuh. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa hampir 1 bulan Rajab itu beliau berpuasa, dan kemudian diteruskan dengan bulan Ramadan, dan bahkan bulan Syawal juga diteruskan dengan 6 hari bulan puasa. Tapi ada riwayat kalau nggak salah bahwa harus ada batasan antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan, kita tidak boleh puasa. Dan selanjutnya adalah persiapan jasadiah. Mungkin kita semua sudah mempersiapkannya, insya Allah ya. Banyak, saya dengar banyak yang sering main di tangkis dan seterusnya, insya Allah. Dan juga persiapan puasa itu juga salah satu persiapan fisik kita, agar pada bulan Ramadan yang mempunyai amalan yang banyak, yang cukup banyak ini, kita tidak keteter istilahnya, sehingga kita sudah siap. Dan yang kelima adalah persiapan maliyah kita, harta. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita pada bulan Ramadan, beliau berderma itu seperti angin. Jadi hampir subhanallah ya, mungkin kita belum bisa menyamainya, tapi kita berusaha. Bagaimana seperti angin datang langsung pergi, itu adalah bagaimana Rasulullah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat bagaimana para sahabat berinfak, ada misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf, seluruh barang dagangan yang baru datang dia infakkan. Atau sahabat Umar separuh dari hartanya beliau infakkan untuk jalan Allah. Sahabat Abu Bakar bahkan semuanya seperti itu. Subhanallah, ini menjadi motivasi buat kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan kita dalam perencanaan waktu dan target. Kalau dalam kehidupan dunia kita, kuliah misalnya, kerja, atau target-target lain misalnya, menikah dan seterusnya, itu kita sudah mentargetkan waktu, mentargetkan jumlah dan jumlahnya. Maka untuk bulan Ramadan ini kita juga seyuknya mempersiapkan target-target apa yang ingin kita capai pada bulan Ramadan ini. Karena ini penting, ini untuk memacu kita mencapai apa-apa yang terbaik yang bisa kita laksanakan. Misalnya target harian, target mingguan, atau target bulanan kita. Misalnya adalah target hafalan misalnya. Mungkin kita sudah punya hafalan berapa juz misalnya, tapi karena tidak pernah dipelihara, maka tidak pernah nambah atau bahkan berkurang. Maka bulan Ramadan ini salah satu kesempatan kita untuk mentargetkan hafalan. Selain itu juga mentargetkan tilawah kita.